Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Mas mbak semua yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan sejarah Al-Quran ya, tentang sejarah Al-Quran. Nanti akan saya jelaskan sedikit terkait dengan macam-macam wahyu ya, maupun sejarah penghimpunan serta pembukuan Al-Quran. Nah, Mas Mbak semua bisa lihat di PowerPoint yang ada di layar ya, bahwa macam-macam wahyu. Jadi proses pemwahyuan, pemberian firman Allah, firman Tuhan kepada para nabi dan rasulnya ini ada bermacam-macam. Setidaknya ada 5. Yang pertama, taklimullah. Kedua, dibisikkan ke dalam kalbu. Ketiga, melalui malaikat Jibril. Keempat, ilham ya. Kemudian kelima, melalui mimpi. Kita akan bahas satu persatu. Jadi di wahyu yang pertama, cara penyampaian wahyu itu adalah taklimullah ya. Ini apa pengertiannya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa yang hendak disampaikan ya, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam keadaan tidur. Nah, salah satu contoh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada nabi dan rasulnya dalam keadaan terjaga saja ya. Dalam keadaan terjaga ini contohnya seperti kisahnya Nabi Musa alaihissalam ya. Nabi Musa alaihissalam, kalau kalian lihat, coba dibuka Al-Qur'annya, Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah bicara kepada Musa dengan langsung. Nah, gitu ya. Nah, kemudian Mas Mbak semua, yang kedua adalah dibisikkan ke dalam kolbu. Allah Subhanahu wa taala atau malaikat Jibril ya, meletakkan wahyu yang hendak disampaikan ke dalam kalbu Nabi Muhammad SAW, disertai pemberitahuan bahwa ini merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang membisikkan. Dan sekali lagi ya, bahwa nabi dan rasul ini merupakan orang-orang pilihan yang tidak mungkin berbohong ya. Jadi termasuk Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi nabi, Nabi Muhammad SAW ini tergelar al-amin ya, yang terpercaya. Jadi kalau misalkan Nabi Muhammad SAW ini berdiri kemudian berbicara bahwa di belakang di belakang gunung ada musuh, itu semua orang bersama ya, karena memang Nabi Musa SAW ini memiliki karakter seorang yang tidak pernah berbohong. Nah, gitu ya. Jadi kembali lagi, termasuk juga para nabi dan rasul yang lainnya, dibisikkan ke dalam kalbu. Jadi Allah Ta'ala atau malaikat Jibril ya, malaikat penyampai wahyu ini menyampaikan dalam kalbu Nabi Musa SAW. Ini macam-macam. Nah, ada yang berikutnya melalui malaikat Jibril ya, perantara. Nah, malaikat Jibril ini bertemu dengan Rasulullah SAW ini dalam 3 hal, dalam 3 bentuk ya. Yang pertama, malaikat Jibril menampakkan diri dalam wujud aslinya. Ini seperti dalam firman Allah yang pertama yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia, ya Iqra. Ini malaikat Jibril dalam bentuk yang asli ya, asli. Dikatakan bahwa sayapnya itu dari ujung kanan barat sampai ke timur. Ini luar biasa besarnya ya. Itu. Kedua, malaikat Jibril menampakkan diri dalam wujud seorang laki-laki.
seorang laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW, namun dia tidak terlihat. Nah, kita akan bahas satu persatu terkait dengan yang pertama nih, apa namanya, malaikat Jibril menampakkan diri dalam wujud aslinya. Jadi, namun sebetulnya semua kalau dalam riwayat bahwa cara seperti ini sebenarnya sangat jarang terjadi. Bahkan terjadi hanya 2 kali. Yang pertama, ya tadi ya malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW itu setelah masa apa namanya, vakum dari wahyu. Jadi lama sekali ya. Yaitu setelah tadi saya sampaikan Quran surah diturunkan, lalu Nabi Muhammad SAW itu tidak menerima wahyu sampai beberapa saat. Ya, ada jarak di antara itu. Nah, masa ini kemudian disebut istilahnya masa fatrah ya, atau vakuman kalau istilah kita. Ya. Yang kedua, Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Yang tadi saya sampaikan bahwa saat Rasulullah SAW di Mi'rajkan, Isra Mi'raj ya, di Mi'rajkan itu melihat malaikat Jibril. Berikutnya adalah mas-mas semua, malaikat Jibril ini datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam wujud seorang laki-laki. Biasanya mas dalam wujud seorang laki-laki yang bernama Dihyah al-Kalbi. Dia merupakan seorang sahabat yang masya Allah ganteng banget ya. Atau biasanya juga dalam wujud laki-laki yang kemudian sama sekali, tapi para sahabat Nabi itu tidak kenal itu dia siapa, tidak ada yang tahu. Nah, biasanya mas-mas semua dalam fenomena seperti ini semua sahabat ini hadir, dapat melihat sosoknya, mendengar perkataannya, tapi sebetulnya mereka nggak tahu hakikat dari permasalahan yang disampaikan. Sebagaimana diceritakan bahwa dalam hadis Jibril yang terkenal, yaitu berisi pertanyaan tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Nah, hadis ini begini ya, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di awal hadis, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, menceritakan bahwa pada suatu saat kami sedang duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, bersih banget lah pokoknya, hitam rambutnya hitam, dan tidak terlihat tanda-tanda melakukan perjalanan jauh. Jadi bajunya putih ya, gamis Arab ini putih ya, hitam rambutnya banget gitu ya, nggak pakai semir. tidak terlihat tanda-tanda bahwa orang ini pernah melakukan perjalanan jauh. Dan tidak ada seorang pun yang kemudian di antara kami para sahabat itu yang mengenalnya sampai dia duduk di dekat Nabi SAW. Jadi orang asing, ganteng, pakai bajunya rapi lah ibaratnya, nggak ada yang kenal. Berarti kalau nggak ada yang kenal biasanya orang pendatang gitu ya. Tapi tidak terlihat bahwa orang itu baru datang dari jauh. Karena kalau datang dari jauh ya zaman dulu ya pakai onta, pakai kuda, bajunya kayak itu kotor. Ya, tapi ini nggak ditemukan seperti itu. Kemudian di akhirnya ya, yaitu saat setelah orang itu pergi, Rasulullah SAW bertanya kepada Umar radhiyallahu anhu, ya wahai Umar, tahukah engkau siapakah orang yang bertanya tadi? Umar ibn Khattab menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dia itu adalah malaikat Jibril datang pada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian.
Ini hal yang kemudian menunjukkan meskipun para sahabat dapat melihat serta bisa mendengar suaranya, namun mereka nggak tahu kalau ini tuh adalah malaikat Jibril yang datang membawa wahyu. Mereka paham ketika Nabi Muhammad SAW itu memberitahu kepada mereka. Kemudian yang berikutnya adalah malaikat Jibril datang pada Nabi Muhammad SAW, namun ia nggak terlihat, tidak terlihat. Jadi Nabi Muhammad SAW ini mengetahui kedatangan malaikat Jibril dengan suara yang mengiringnya. Biasanya suaranya itu seperti terdengar suara yang lonceng, ya, yang sangat keras tentu ya. Terkadang juga membawa seperti dengungan lebah ya, ya gitu gitulah ya, suara lebah ya. Nah, yang kalian harus tahu ini adalah merupakan momen terberat sebetulnya bagi Rasulullah SAW ketika menerima wahyu ini. Sehingga ketika Rasulullah SAW menerima wahyu dengan cara seperti ini wajah Rasulullah SAW ini berubah. Jadi misalkan pada cuaca yang begitu dingin ya, beliau SAW ini sampai berkeringat, banyak keringatnya. Padahal cuaca sangat dingin. Dan pada saat itu juga otot fisik Rasulullah SAW ini berubah ya, secara mendadak. Nah, ini seperti yang diceritakan oleh sahabat, semoga meridhoinya, Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW, sementara itu jadi paha beliau SAW ini sedang berada di atas bahaku. Jadi kalau misalkan duduk bersila ya, kayak bapak-bapak kalau misal lagi duduk bersila melingkar gitu ya kan, apa namanya, tempatnya sempit atau tempatnya luas tapi orangnya banyak sekali kan, saling duduk kan, pahanya saling bertumpuk ya, bertumpuk. Nah pada waktu itu Zaid bin Thabit ini pahanya bertumpuk di bawahnya paha Rasulullah SAW. Nah lalu pada ketika wahyu itu turun dengan cara yang seperti itu, paha Rasulullah SAW ini menjadi sangat berat, dan sampai kata Zaid bin Thabit sampai berkata bahwa aku khawatir pahaku akan hancur saking beratnya. Nah beratnya penerimaan wahyu dengan cara seperti ini juga pernah juga disampaikan sendiri oleh Rasulullah SAW, bahwa beliau SAW ini ditanya ya Rasulullah, bagaimana cara wahyu sampai kepadamu? Beliau SAW ini menjawab, terkadang wahyu itu datang kepadaku seperti suara lonceng, dan inilah yang terberat bagiku, kata Rasulullah SAW. Dan aku memperhatikan apa yang dia katakan, ya. Dan terkadang seorang malaikat mendatangi dengan berwujud seorang laki-laki, dan lalu dia menyampaikan kepadaku, maka aku pun memperhatikan apa yang dia ucapkan. Nah, jadi berdasarkan kisah riwayat berikut ya, dari Rasulullah SAW, maka dapat kita mengerti bahwa saat Rasulullah SAW ini menerima wahyu, Rasulullah ini merasa sangat berat karena namun sebetulnya yang paling berat ya cara yang seperti tadi ya. Nah kemudian ini yang ilham sekarang, ilham. Wahyu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ilham yang kolbu nanti ya. Jadi bentuk ilham itu sebenarnya Allah ini memberikan ilmu kepada Nabi Muhammad SAW saat beliau berijtihad.
beristihad pada suatu masalah. Beristihad ini apa namanya? Memutuskan suatu perkara. Nah, tadi yang sebelumnya ya yang paling sebelumnya itu wahyu disampaikan dengan cara dibisikkan qalbu. Ini tadi sepertinya belum saya jelaskan lebih banyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan Jibril ini yang meletakkan wahyu yang hendak disampaikan di dalam qalbu Nabi SAW yang disertai ya pemberitahuan ya bahwa ini merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Qiraah dan Ibnu Majah serta Al-Hakim dan Al-Mustadrak. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Rohul Kudus, siapa Rohul Kudus? Malaikat Jibril meniupkan ke dalam kalbu, tidak akan ada jiwa yang mati sampai Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan rezekinya. Maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Janganlah keterlambatan rezeki membuat salah seorang di antara kalian mencarinya dengan cara bermaksud kepada Allah. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa diraih kecuali dengan mentaati. Ini merupakan bentuk bahwa firman Tuhan disampaikan melalui dengan cara bisikan dalam kalbunya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian berikutnya adalah ini yang terakhir bagi mimpi yang Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan wahyu kepada para nabinya dengan perantaraan mimpi. Ini tentu mimpi, kalau mimpi kita enggak, itu bukan wahyu. Ini kan mimpinya para nabi dan rasul, itu tentu wahyu. Contohnya ketika kemudian ini wahyu yang pernah diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ya, agar menyembelih putra. Kisah ini diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah As-Saffat ayat 102. Coba dibuka ya. Artinya bahwa maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, ya wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih. Maka fikirkanlah apa pendapat. Ia menjawab, ya Allah, ini jawaban yang luar biasa ya. Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Nah, ini bapak dan anak ini seorang nabi dan rasul, semuanya utusan Tuhan semua. Ini luar biasa kesalehannya. Nah, itu ya. Jadi macam-macam bentuk taklimullah dibisikkan ke dalam kalbu melalui malaikat Jibril, melalui ilham, kemudian terakhir adalah melalui mimpi. Baik, slide berikutnya kita akan melihat bahwa terkait dengan sejarah penghimpunan dan pembukuan Al-Quran. Ini ada 3 periode ya. Periode kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, periode kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, dan periode ketiga pada saat Utsman Affan menjadi seorang khalifah. Nah, penjelasannya pertama adalah ketika periode pertama. Jadi sesungguhnya bahwa periode pertama ini terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW dengan lebih banyak yang sebetulnya berpegang pada hafalan itu, misalnya itu para penghafal Quran ya, jadi wahyu turun, Rasulullah SAW tentu hafal, disampaikan kepada para sahabat yang kemudian dihafal. Nah, masa itu sebetulnya para sahabat itu terkenal dengan memiliki yang daya ingat yang sangat kuat ya, sangat kuat, hafalannya juga cepat ya. Tetapi pada waktu itu memang sedikit yang bisa menulis ya, untuk menulis pun bahan-bahan pada waktu itu juga jarang ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran
ketika kemudian itu tidak dihimpun dalam satu mushaf yang barang-barang yang kita lihat bisa baca sekarang, bahkan setiap kali turun semua ini para sahabat ini yang tadi saya sampaikan turut langsung menghafalkan dan menuliskan beberapa sahabat menuliskan pada media yang kemudian gampang didapat. Contohnya seperti apa ya, pelepah ya, pelepah kurma, lembaran kulit ya, lembaran kulit hewan gitu ya, pecahan batu dan sebagainya. Nah, kira-kira begitu. Jadi bahkan dalam Sahih Bukhari masing-masing dari Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad SAW mengutus 70 orang yang disebut sebagai para Qur'an. Ya, di tengah perjalanan mereka dihadang oleh kelompok dan saling meraih dan dakwah di kata sumur Maunah. Mereka seminggu para pemuda tersebut yang mereka meninggal dunia, di antaranya para sahabat pemuda Quran, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Abi Huzaifah dan seterusnya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan bahwa pada periode pertama itu lebih banyak dihafal. Kemudian di periode kedua ini pada saat kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada periode kedua ini itu terjadi itu sekitar tahun ke-12 Hijriah. Ya tentu Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Yang melatar belakangi adanya periode kedua ini sebetulnya banyaknya para penghafal Quran yang terbunuh dalam peperangan Yamamah. Jadi para penghafal Quran ini pada meninggal dunia. Ini gimana nih nanti kalau misalnya meninggal semua gitu ya. Nah, di antara mereka para sahabat ini terdapat nama Maula Abi Huzaifah, ya, salah seorang yang kemudian dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW itu direkomendasikan untuk diambil dengan ilmu Al-Quran. Nah, pada waktu itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran. Dalam Sahih Bukhari juga diriwayatkan bahwa setelah adanya perang Yamamah, jadi kan peperangan, Umar bin Khattab pernah kemudian mengisyaratkan kepada Abu Bakar agar melakukan penghimpunan Al-Quran ini. Ayo, ya Abu Bakar ini harus segera dihimpun Al-Quran ya, karena banyak sahabat-sahabat kita yang terbunuh, nanti akan hilang gitu ya. Nah, Abu Bakar sementara waktu belum melakukan itu. Kenapa? Tapi Umar terus mendesak terus-terusan ya agar segera dihimpun Al-Quran ini, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Abu Bakar bahwa oke. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memanggil seorang sahabat Nabi yang mulia, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ketika Zaid datang, kemudian di tempat itu juga ada Umar bin Khattab. Abu Bakar mengatakan kepada Zaid, sesungguhnya engkau adalah pemuda yang cerdik, kami tidak pernah menuduhmu sesuatu apapun, dan engkau dahulu adalah juga penulis wahyu Rasulullah SAW. Maka periksalah Al-Quran yang ada sekarang ini dan himpunkanlah. Gitu ya, himpunkanlah. Kemudian ini bahwa kaum muslimin sepakat ya atas hasil usaha Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan menggolongkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu termasuk menjadi amal jariah beliau ya. Bahkan ini ya, kalau saya sebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib mengatakan orang yang terbanyak kebaikannya terhadap mushaf adalah Abu Bakar. Beliaulah yang kemudian pertama menghimpun kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, periode yang berikutnya adalah periode yang ketiga. Ya, periode ketiga pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan sekitar tahun 25 Hijriah. Kenapa
pada periode ini yang melatar belakang ini adalah ketika didapati ya bahwa bacaan Al-Quran di kalangan kaum muslimin ini terdapat perbedaan. Ya kalau dulu tuh ya nulis ayat Quran tulisan-tulisan Arab ini nggak ada titik, nggak ada fathah, nggak ada harokat, nggak ada yang lain gitu. Ya huruf jim, ha, kha, ya tulisannya sama semua ya kayak gini, jim, ya, jim. Ha, nggak ada titiknya, nggak ada fathahnya, nggak ada titiknya, jadi beda-beda ya. Kemudian dalam Sahih Bukhari juga diriwayatkan semua setelah pada waktu itu pembebasan Armenia dan Azerbaijan ya. Huzaifah ibni Yaman mendatangi Khalifah siapa? Utsman bin Affan. Huzaifah dikejutkan oleh perbedaan-perbedaan umat Islam dalam membaca Al-Quran. Nah ini beliau berkata kepada Utsman, satukanlah umat ini sebelum mereka bercerai-berai laksana perpecahan Yahudi dan Nasrani. Nah, lantas Utsman mengutus kepada Hafsah untuk menyampaikan pesan beliau yang berbunyi, serahkan kepada kami seluruh lembaran-lembaran Al-Quran yang ada padamu untuk kami pindahkan dalam satu mushaf, dan pasti lembaran-lembaran itu akan kami kembalikan lagi kepada Hafsah melaksanakan itu. Kemudian Utsman bin Affan memerintahkan Sa'id bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id ibni Al-Asal, dan Abdurrahman ibni Haris ibni Hisham supaya kemudian mereka memindahkan isi lembaran-lembaran tersebut ke dalam mushaf dan seterusnya ya. Jadi begitu. Nah, dari periode yang kedua dan yang ketiga sebetulnya ada perbedaan di antara kedua jenis penghimpunan ini. Yang mereka sama-sama menghimpun nih di zamannya Abu Bakar As-Siddiq dan zaman Utsman ya. Perbedaannya begini. Jadi yang pertama, tujuan penghimpunan pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini meliputi seluruh Al-Quran dalam satu mushaf agar tidak ada yang hilang sedikit pun. Jadi dikumpulin semuanya itu, semua. Misalnya kamu punya ayat pernah punya tulisan di pelepah kurma bawah sini, kamu punya tulisan di batu di bawah sini, dihimpun. Tapi tidak kemudian mengharuskan umat Islam ini dalam satu mushaf ini pakainya yang ini aja ya, nah, gitu. Karena belum tampak pengaruh perbedaan bacaan yang bisa menimbulkan perpecahan. Jadi yang misalnya bacanya Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahi Rabbil dan seterusnya. Jadi bacaan perbedaan seperti itu. Sementara itu pada tujuan penghimpunan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan ini dalam rangka menyatukan Al-Quran seluruhnya pada satu mushaf dalam satu kitab ya, melihat kekhawatiran bahwa pertentangan bacaan di kalangan umat Islam ini bisa memecah belah persatuan kaum muslimin. Nah, gitu ya. Jadi dengan upaya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini tampak juga kemaslahatan umum kaum muslimin ini betulnya lebih terrealisir ya, ketika kemudian mereka bisa membantu, bisa saling bersatu di bawah satu kalimat ya, bacaan Alhamdulillah ya begitu, nggak ada yang lain, dan perpecahan dan permusuhan kan bisa dihindari lah kalau misalnya sudah bersatu bacaannya. Jadi dan bukti bersatunya kaum muslimin ini sampai hari ini juga masih berpegang pada mushaf yang sama ya, Al-Quran yang standarnya juga secara mutawatir. Secara mutawatir itu bahwa dari dulu bacaan Alhamdulillahirabbil alamin kayak gitu terus, Al-Fatihah ya kayak gitu terus, sampai terus sampai Nabi Muhammad. Dan sampai yaumul akhir bacaan Al-Quran surah Al-Fatihah contohnya ya
begitu saja, tidak ada yang berubah, tidak ada yang jadi mutawatir. Jadi terjamin kemurnian bahwa ayat Al-Quran itu betul-betul wahyu firman Allah yang tidak pernah diganti. Jadi murni, yang murni. Nah, kemudian Mas Mbak semua, slide yang terakhir ini ini sejarah pembukuan dan pengumpulan hadis ya. Sejarah pembukuan dan pengumpulan hadis. Ini nih sebentar ya, mulai dari bahasa. Jadi terkait dengan sejarah pembukuan dan pengumpulan hadis, sesungguhnya ada 3 tahap yang bisa kita lihat ya, bahwa pertama sejarah penulisan hadis, yang kedua pengumpulan, kemudian ketiga pembukuan. Kalau misalkan penulisan hadis ini dimulai sebetulnya sejak zaman Nabi Muhammad SAW pada masa turunnya wahyu itu, namun pada waktu itu penulisan hadis di zaman Nabi hanya dalam jumlah yang sangat terbatas. Agar apa? Agar tidak terjadi pencampuran, jadi campur antara ayat Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga terpisah dengan, sehingga jelas wahyu Al-Quran dan ucapan Nabi Muhammad SAW ini yang kita kenal bahwa ini hadis loh, ini Al-Quran. Udah, akhirnya begitu ya. Kita juga bisa mendapatkan beberapa hadis yang kemudian menunjukkan pelarangan terhadap sebagian sahabat pada waktu itu untuk menulis ucapan atau hadis Nabi, karena khawatir bahwa nanti penulisan hadis ini tercampur dengan Al-Quran dan padahal bukan merupakan firman Allah gitu ya. Nah, di selain juga ada sahabat yang tetap mendapatkan izin ya, sebagian kecil sahabat untuk menulis hadis, dan ini jelas bahwa menunjukkan bahwa penulisan hadis sudah sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi SAW. Nah, kemudian setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, ini sebagian sahabat juga menulis hadis yang kemudian dikirimkan juga tulisan-tulisan tersebut ini kepada sahabat yang lain atau para tabi'in. Itu ya. Jadi ada 3 hal. Kemudian yang berikutnya, pengumpulan hadis ini kalau dimulainya itu sejak zaman tabi'in ya, jadi sahabat ini orang yang ketemu sama Rasulullah SAW sampai beliau meninggal dunia, ada sahabat. Nah, tabi'in ini kaum muslim yang pernah melihat sahabat tapi tidak pernah lihat Nabi SAW, yang namanya tabi'in ya. Jadi pengumpulan hadis ini dimulai juga sejak zaman tabi'in, jadi generasi ketiga, di mana sebagian tabi'in ini mengumpulkan hadis-hadis dari gurunya, yaitu para sahabat ya, dan hadis-hadis tersebut juga dikumpulkan kemudian dalam sebuah tulisan yang kemudian dikenal dengan sahifah ya, atau kumpulan lembaran-lembaran dari catatan-catatan hadis. Seperti kita temukan bahwa ada namanya sahifah Sa'id ibn Jubair, murid sahabat Anas ibn Malik yang seorang sahabat Nabi, dan Bashir ibn Muhaik, murid dari Imam Abu Hurairah. Kemudian berlanjut sampai dengan pengumpulan hadis dari jumlah yang kemudian lebih banyak dan lebih luas di zaman siapa? Di zaman Khalifah Umar bin Aziz. Beliau yang kemudian memerintahkan para ulama di masanya pada waktu itu untuk mencari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian dituliskan pada lembaran-lembaran, lalu kemudian dikumpulkan. Dan inilah yang kemudian awal mula pengumpulan hadis-hadis dalam jumlah yang lebih banyak dan dilakukan secara masif. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan cara pembukaan dan pengumpulan hadis, dari penulisan hadis, pengumpulan hadis, dan pembukaan hadis. Ini teks Arab yang ada di depan kalian ini adalah merupakan sahabat yang mendapatkan izin tadi untuk menulis
hadis pada waktu zaman Nabi Muhammad SAW ya adalah Abdullah ibn Amr ibn As. Ya, beliau berkata, qala kuntu aktubu kulla syai' asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdzah faqala tub fawalladhi nafsi biyadihi ma yakhruju min illa haq. Saya menuliskan semua yang dengar dari sabda Rasulullah SAW, kemudian saya ingin menghafalnya. Kemudian Rasulullah SAW ini bersabda, tulislah demi yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada yang keluar dari lisanku kecuali hanya kebenaran saya. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan sejarah Al-Quran dari macam-macam wahyu, kemudian sejarah penghimpunan Al-Quran sampai ke hadis. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah saya dan teman-teman semua yang melihat video ini dan kemudian menyebarkannya. Semoga menjadi amal jariah juga. Saya kira itu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf yang saya lakukan. Mungkin ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan atau tidak pas ya, saya mohon maaf dan meminta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi